Hey Hopop gengs! Avatar adalah salah satu film terlaris sepanjang masa yang digarap oleh James Cameron. Hanya dengan modal sekitar 200-an juta US dollar, keuntungan box office-nya mencapai 2 triliun US dollar. Ini nggak mengherankan sih karena film ini emang punya narasi yang kuat. Terus scoring-nya juga bagus. Tapi di luar itu semua, pencapaian tertinggi dalam film ini sebenarnya adalah inovasi efek visual yang mampu melampaui produksi sinema sesamanya. Di mana 80% adegannya gunain teknologi CGI, tapi tetap realistis dan menipu banyak mata orang. Terus gimana sih penampilan film ini kalau CGI-nya dihilangin? Penasaran pengen lihat? Yuk langsung disimak. Selamat datang di Film Populer. Hal pertama yang bakal kita bahas adalah motion capture. Ini adalah teknologi yang awalnya digunain buat bikin game dan udah ada sejak tahun 1981. Terus, seiring perkembangan zaman, penggunaan teknologinya mulai meluas ke industri film. Emang secanggih apa sih teknologi ini? Buat kamu yang belum tahu, motion capture itu benar-benar memudahkan para sineas, terutama dalam proses ngehidupin karakter fantasi yang berbasis animasi. Kalau dulu, semua karakter fantasi harus digerakin secara berpola dengan kode-kode yang rumit, jadinya mekanis banget. Nah, dengan adanya motion capture, semua karakter ini bisa jadi digerakin lewat rekaman sensorik dari makhluk hidup yang beneran ada. Ya, selain memudahkan, teknologi ini juga bikin gerakan karakter jadi lebih nyata, karena diambil dari makhluk hidup kan ya. Sayangnya, pada awal kemunculannya, motion capture ini belum bisa digunain secara real time. Jadi, perkiraan hasilnya nggak bisa langsung kelihatan pas take gambar. Makanya, James Cameron sebagai sutradara sempat nunda produksi film Avatar di tahun 1990 demi nungguin teknologi ini berkembang dulu, gila gak tuh? Itu lantas jadi penantian yang panjang banget. Karena teknologi motion capture dengan fitur real time yang dia tunggu itu baru berkembang di tahun 2005. Jadi proses syutingnya baru bisa lanjut di tahun 2005. Cuman, meski pengambilan gambarnya lebih mudah karena udah gunain teknologi baru, prosesnya tetap aja panjang. Soalnya gini nih, walaupun produk akhirnya adalah animasi, CGI yang gunain motion capture tetap butuh gambar dasar dari bentuk yang beneran ada. Makanya hal-hal yang mau ditampilin dalam frame harus dibuat dulu dalam bentuk 3 dimensi yang bisa disentuh. Contohnya nih, untuk bikin karakter para Na'vi yang hidup dalam film ini, para kru itu harus bikin sketsa 2 dimensinya dulu. Terus, dibuatin sculpting 3D dari tanah liat, lalu dicoba ke make up, sampai akhirnya siap dipindai buat jadi citra komputer. Begitupun dengan atribut kostum milik para suku Na'vi. Semuanya beneran dibuat dulu sama ratusan seniman. Mulai dari kalung, gelang, ikat kepala, yang referensinya itu ya dari pakaian berbagai masyarakat adat di seluruh dunia, termasuk Indonesia loh. Nah, kalau perkara dasar tadi udah kelar semua, baru deh tuh proses motion capture ini masuk ke tahap selanjutnya. Ngerekam berbagai gestur dan gerakan para aktor dengan kostum yang dipenuhi bola-bola kecil. Fungsi bola-bola ini itu adalah mengunci titik-titik yang bakalan jadi pola gerakan dasar. Sedangkan untuk merekam ekspresi, para aktor ini dipakein helm berkamera yang posisi sorotannya mengarah langsung ke wajah mereka. Biasanya sih kalau ukuran wajah karakternya lumayan gede, bakalan dipakein bola-bola juga. Cuman kalau ukurannya kecil, muka para karakter cukup digambarin titik-titik yang tujuannya sama dengan bola-bola tadi, buat ngunci pola dasar dari mimik dan ekspresi. Baru deh, setelah pola gerakan dan ekspresi didapetin, take gambar bisa mulai ngerekam koreografi yang gerakannya lebih persisten untuk berbagai adegan secara real time. Entah itu momen pertarungan atau pertempuran, interaksi antar karakter sampai tari-tarian. Terus buat nambahin efek yang lebih nyata nih, beberapa adegan yang melibatkan aksi lari-larian dibuatin obstacle yang terbungkus warna kromatik kayak warna hijau, biru atau abu-abu supaya para aktor bisa beneran ngerasa lari di hutan yang bermedan ekstrim kayak para karakternya. Sedangkan untuk adegan lompat-lompatan dan juga manjat-manjat, para aktor dipasangin tali pengaman dan lantainya dikasih matras supaya mereka nggak ragu meski disuruh ngelakuin akting jatuh yang kelihatan realistis. Dan biar ekspresi rasa sakitnya lebih dapet nih, para kru juga nambahin beberapa elemen kayak tongkat yang dikasih bola atau busa sebagai gambar latar buat pohon atau dinding yang ditabrak para karakter. Juga dalam beberapa keadaan bisa nimpa mereka.
Tapi tentu penggunaan motion capture ini nggak cuma diterapin ke karakter yang gunain gerakan atau ekspresi berbasis manusia, kayak para suku Na'vi. Karakter penghuni hutan Pandora yang gunain bentuk hewan juga dipakein teknologi ini. Cuman emang, meski ada beberapa karakter hewan kayak para dire horse yang gunain kuda asli sebagai talent, dalam adegan lain ada juga kok hewan yang aslinya cuman kostum, terus digerakin sama manusia deh. Misalnya para Austrapid. Dan yang paling banyak adalah kendali gerak yang kadang diganti dengan motion capture kayak para Mountain Banshee. Terus ada juga yang cuman gunain tongkat dengan bola-bola kecil kayak para Thanator. Ya, kalau ada adegan yang kamu harapin gak pakai motion capture dalam film ini sebelum ditimpa dengan CGI, itu mungkin cuman kendaraan militer kayak helikopter milik pasukan manusia. Soalnya kan emang bukan makhluk hidup. Jadi dipakein teknologi analog juga nggak masalah. Gerakinnya juga gampang, tinggal pakai pengungkit sama hidrolik. Cuman emang bikinnya itu jadi lebih ribet karena dia jatuhnya jadi kayak set sendiri meskipun ukurannya lebih kecil. Oh, selain helikopter ada robot penyerang juga sih yang sama sekali nggak pakai motion capture, tapi boneka mekatronik dengan pergerakan yang terbatas. Makanya kapasitas sorotannya paling sering cuma setengah badan. Meski ada juga sih yang seluruh badan. Dan ini nih yang terakhir, soal tempat. Meski hampir semua setting lokasi di film ini ngandelin CGI karena fisika dan rupa buminya yang luar nalar banget, ada juga kok adegan yang masih pakai set. Misalnya nih, untuk adegan dengan sorotan close up di area hutan. Ini dilakuin dalam set yang penuh semak-semak dan pohon artifisial. Begitupun dengan area lain yang jangkauan sorotannya lumayan kecil. Contohnya ruangan medis tempat para karakter manusia ngelakuin transfer kesadaran jadi bangsa Na'vi. Ini syutingnya dilakuin dalam set yang penuh interior futuristik. Hal yang sama juga beberapa adegan yang berlangsung di kursi helikopter sama di ruang mesin. Well, itu dia gengs adegan dalam film Avatar arahan James Cameron. Saat belum dipakein teknologi CGI, kamu paling ingat adegan mana nih? Tuliskan di kolom komentar ya.